Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Angga Eka Setiawan dengan NIM 13120000081 dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Video dengan judul Peranan Organisasi Internasional UNICEF dalam aspek hukum internasional kali ini dalam rangka memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hukum Internasional diampu oleh Bapak Michael SHM. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, saya ingin memaparkan apa itu subjek hukum internasional. Pada bidang hukum internasional, istilah subjek hukum internasional mewakili para pihak atau pelaku di dalam hukum internasional. Menurut Martin Dixon, definisi subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau lembaga atau entitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai hak dan melaksanakan kewajiban di dalam hukum internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua badan atau lembaga atau entitas dapat dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai subjek hukum internasional. Hanya pihak atau pelaku yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di mata hukum internasional saja yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Menurut Ian Brownlee, terdapat 3 hak dan kewajiban dasar dalam hukum internasional, yakni yang pertama, kemampuan untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran hukum internasional. 2. Kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Yang ketiga, memiliki keistimewaan dan kekebalan dari yurisdiksi nasional sebuah negara. Selain itu, juga terdapat jenis-jenis subjek hukum internasional yang dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu subjek hukum negara atau state actor dan subjek-subjek hukum bukan negara atau non-state actor. Di antaranya adalah yang pertama, negara atau state. Yang kedua, Tahta Suci Vatikan. Yang ketiga, organisasi internasional. Yang keempat, Palang Merah Internasional. Yang kelima, kaum pemberontak atau belligerent. Yang keenam, individu atau perorangan. Yang ketujuh, organisasi non-pemerintah. Dan kedelapan, perusahaan multinasional. Dari jenis-jenis subjek hukum internasional yang telah saya sebutkan tersebut, subjek hukum internasional yang akan saya paparkan lebih detail dalam video ini adalah organisasi internasional. Contohnya adalah UNICEF. UNICEF merupakan singkatan dari United Nations Children's Fund atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNICEF dibentuk pada 11 Desember 1946 untuk membantu anak-anak di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah yang porak-poranda akibat perang. Ketika itu, singkatan UNICEF adalah United Nations International Children's Emergency Fund atau Dana Anak Darurat Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak yang telah dibantu oleh UNICEF hingga kini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan dengan organisasi kemanusiaan lain. UNICEF mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1948, di mana program pertamanya adalah bantuan darurat untuk mencegah kelaparan di Pulau Lombok. Pada 1953, mandat UNICEF meluas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di negara-negara berkembang. Saat itulah kata-kata internasional dan emergensi dihapuskan dari nama UNICEF, dan organisasi ini resmi menjadi United Nations Children's Fund. Dalam menjalankan programnya, UNICEF berpedoman pada pengaturan hak-hak anak yang disahkan pada Konvensi Hak Anak atau Convention of the Right of the Child oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, di mana di dalamnya mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi,
didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Dilihat dari tujuannya, UNICEF memiliki tujuan yang besar, yakni mereformasi standar kualitas hidup anak-anak, khususnya di negara-negara berkembang, sesuai dengan isi yang tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1949. UNICEF juga memiliki otoritas yang bersifat persuasif, yang secara mendasar mempengaruhi formulasi kebijakan atau keputusan pemerintah suatu negara. Selain permasalahan anak, tujuan UNICEF lainnya yang memiliki kesinambungan secara kuat terhadap kehidupan anak-anak adalah bekerja menangani masalah kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi. Sebagai mitra terpercaya dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, UNICEF berkomitmen melakukan segala daya upaya membantu anak-anak bertahan hidup, bertumbuh kembang, dan mewujudkan potensinya. Sejak mereka berada di dalam kandungan hingga menjadi individu dewasa. Baik di tengah masyarakat maupun di gedung-gedung pemerintah di berbagai negara. UNICEF bekerja melakukan penelitian, menyusun nasihat kebijakan dan program, dan memberikan dukungan praktis agar layanan dapat direncanakan, didanai, dan diberikan secara merata kepada anak-anak di dunia dengan mengutamakan mereka yang paling rentan. Sebagai contoh nyata, pelayanan yang merata artinya seorang bayi yang lahir di Papua bisa mendapatkan perawatan dengan tingkat akses dan kualitas yang sama dengan bayi di Jakarta. Dan anak-anak di Kupang bisa mendapatkan pendidikan usia dini yang aman dan berkualitas layaknya anak-anak lain di Yogyakarta. Berupaya mengatasi tantangan dan menemukan solusi bersama-sama para mitra, termasuk anak-anak dan remaja itu sendiri. UNICEF berkomitmen menjangkau anak-anak yang paling beresiko dan paling membutuhkan bantuan. Di samping kantor pusat UNICEF di Jakarta, terdapat pula 7 kantor lapangan di Jawa Timur, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Masing-masing kantor berperan menjawab isu spesifik di wilayahnya dan mengisi kekurangan layanan di tempat-tempat dengan kesenjangan layanan publik yang tertinggi. Melalui dukungan yang diberikan kepada instansi pemerintah dan mitra di tingkat daerah, provinsi, dan nasional, UNICEF memastikan agar hukum, kebijakan, dan pelayanan di Indonesia mampu memenuhi hak setiap anak terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan, dan pendidikan dimanapun anak itu berada. Oke, sebelum mengakhiri video kali ini, saya memiliki sedikit tayangan terkait UNICEF. Yuk, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Selama 2 hari di Alor ini saya melihat bagaimana instalasi pengelolaan air limbah di rumah masyarakat dan juga kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan itu dari sedini mungkin. Ada 6 langkah dalam CTPS. Bagi saya yang menarik bagaimana guru-guru sudah mengajarkan kepada mereka bagaimana membersihkan diri mereka dengan baik. Saya rasa masyarakat sudah memahami pentingnya bagaimana anak-anak ini juga harus memahami tentang kebersihan itu sendiri dari kecil. Setiap anak memiliki hak untuk bisa memiliki kesehatan diri dan kesehatan lingkungan yang baik, karena ini adalah awal bagi mereka untuk tumbuh berkembang. Saya rasa ini sangat terkait kebersihan lingkungan yang lebih besar. Umur berapa sekarang? 2 tahun. Adik, 2 tahun. Siapa namanya? Ronald.
Saya melihat sudah mulai berkurang anak-anak yang terkena diare dan masyarakat juga mulai menyadari pentingnya untuk mengelola sanitasi dengan baik. Saya rasa kesehatan anak-anak itu menjadi fokus utama dari semua orang tua ya. Terjadi penurunan kasus umumnya penderita diare disebabkan semua warga masyarakat sudah stop buang air besar sembarangan tempat. Mereka menggunakan jamban. Siap Bapak. Ada proses, jadi dari tinja masuk, terus dari air limbah masuk sini. Dulunya kan air limbah kan buang sembarang, terus dengan adanya sapi tanya ini bermanfaat sekali untuk kami masyarakat di sini. Jadi selama ini kalau pakai yang satu lubang, itu pernah ada masalah? Pernah. Apa aja masalahnya? Penyumbatan, siram air luar, Gimana, anak-anak suka sakit? diare, Diare? muntah-muntah begitu. Oh ya? Iya. Ada rencana pasang yang Kalau- 8 lubang? Kalau ada ya rencana, tapi belum sampai jadi masih menunggu. Apa yang ditunggu? Bantuan. Kebanyakan masyarakat sudah sadar tentang pentingnya pengelolaan air limbah yang baik, tapi memang sangat terkait dengan biaya. Setelah saya tanya kembali, ternyata biayanya cukup besar untuk mereka. Jadi memang ini saya rasa tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan segala instansi yang memiliki kepedulian akan kesehatan lingkungan dan juga kesehatan anak-anak untuk bisa memastikan masyarakat memiliki pengelolaan air limbah yang baik gitu, untuk kesehatan kita semua. Nah, bagaimana? Menarik bukan videonya? Tayangan tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Merdeka.